Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ervina Maulida beserta teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang International Human Resource Management Strategy Planning. Mungkin untuk lebih jauh tahu tentang International Human Resource Management Strategy Planning, kita terlebih dahulu paham tentang definisi dari strategi itu. Nah, definisi dari strategi sendiri, strategi adalah istilah yang berkaitan dengan ilmu militer sejak zaman kuno, baik dalam bahasa Cina untuk mewakili wilayah Asia dan dunia timur, maupun dalam bahasa Yunani untuk mewakili Eropa dan dunia barat, yang sama-sama mengartikan strategi sebagai seni memimpin pasukan untuk mempertahankan kampung halaman, mempertahankan tanah air dari serangan musuh, serta menaklukkan kota dan wilayah lain untuk memperluas ruang hidup suatu bangsa. Itu pada zaman kuno. Kemudian pada masa kontemporer ini berkaitan dengan aktivitas bisnis, lingkungan bisnis, dan organisasi bisnis atau bahkan non-bisnis. Strategi itu sendiri memiliki dua makna yang mendasar, yaitu yang pertama adalah tentang memutuskan kemana organisasi ingin pergi dan bagaimana cara untuk mencapainya. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sarana, termasuk sumber daya dan kemampuan. Kemudian makna yang kedua dari strategi disampaikan oleh konsep kesesuaian strategi yang akan nanti kita bahas di slide berikutnya. Tapi intinya fokusnya adalah pada organisasi itu sendiri dan dunia di sekitarnya yang kita sebut sebagai lingkungan bisnis. Strategi berkaitan dengan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang, dasar dari suatu perusahaan, dan adopsi tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini. Dan selanjutnya ada konsep of strategi. Yang pertama adalah competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Itu adalah keunggulan yang digunakan untuk mengamankan eksistensi perusahaan. Keunggulan kompetitif muncul dari perusahaan yang menciptakan nilai bagi pelanggannya. Kemudian yang kedua ada sustain competitive advantage atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yaitu keunggulan yang digunakan untuk mengamankan tidak hanya eksistensi tetapi juga pengembangan perusahaan. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah keunggulan kompetitif yang tidak dapat ditiru atau diimitasi oleh pesaingnya. Kemudian yang berikutnya ada kemampuan yang khas atau distinctive capability. Ini adalah kemampuan yang membantu perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Nah, kemampuan khas adalah karakteristik yang tidak dapat ditiru oleh pesaing atau hanya dapat diimitasi atau ditiru dengan susah payah. Kemudian berikutnya ada strategi capability atau kapabilitas strategi. Kapabilitas strategi ini adalah kemampuan kepemimpinan dalam perusahaan untuk pengembangan strategi mereka untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan yang mencakup memilih visi yang paling tepat, menentukan tujuan yang realistis, mencocokkan sumber daya dengan peluang, mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana strategi sumber daya dengan peluang, kemudian menyiapkan dan mengimplementasikan rencana strategi. Kemudian berikut ada resource based view. Nah, ini adalah pandangan bisnis yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mengembangkan keunggulan berdasarkan sumber daya yang khas dan strategi. Kemampuan strategis tergantung pada kemampuan sumber daya dari perusahaan itu sendiri. Kemudian ada strategi intent. Ini mengacu pada ekspresi posisi kepemimpinan yang ingin dicapai organisasi dan menetapkan kriteria yang jelas tentang bagaimana organisasi ingin mencapai dan menetapkan kriteria yang jelas tergantung bagaimana kemajuan menuju pencapaian yang akan diukur. Kemudian berikutnya ada strategi manajemen. Nah, ini berkaitan dengan tempat masa depan di mana organisasi ingin menjadi apa yang ingin dia capai. Kemudian berikutnya adalah strategi plan. Ini adalah ekspresi formal tentang bagaimana organisasi bermaksud untuk mencapai tujuan strategisnya. Nah, strategi perusahaan adalah serangkaian pilihan strategis, beberapa diantaranya mungkin berasal dari latihan perencanaan dan pembahasan di dalam manajemen senior, dan beberapa diantaranya muncul dalam aliran tindakan. Nah, istilah-istilah yang dekat maknanya dengan rencana strategis adalah formulasi strategi.
Oke, berikutnya kita masuk ke strategi human resource management atau manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama terkait dengan definisi dari strategi human resource management. Ini ada beberapa model kerja yang berfungsi untuk menjelaskan, mendefinisikan, dan meningkatkan pemahaman tentang manajemen sumber daya manusia yang strategis. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia strategis biasanya dipahami sebagai pendekatan strategis untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan orang dengan cara manajemen sumber daya manusia seperti strategi, perencana, kebijakan, program, prosedur, proses, dan praktik. Definisi lain menyatakan bahwa sebenarnya manajemen sumber daya manusia strategik melihat manusia sebagai sumber daya strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Dari Henry dan pada tahun 1986. Kemudian dan definisi lain manajemen sumber daya manusia strategis adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer lini untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya atau dengan orang. Kemudian sebagai definisi berikutnya, manajemen sumber daya manusia strategis dipandang sebagai pola penyebaran sumber daya manusia dan kegiatan yang dimaksud untuk memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Definisi yang paling sederhana menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia strategis berfungsi pada tindakan yang membedakan perusahaan dari pesaingnya atau menjadi pembeda dari pesaing. Kemudian yang paling komprehensif, manajemen sumber daya manusia strategis berarti kinerja organisasi yang sukses tergantung pada keselarasan yang erat atau fit antara strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia. Kemudian kita masuk ke principle of strategy human resource management. Ini ada beberapa prinsip yang meletakkan dasar untuk memahami istilah dan gagasan yang mengarah pada gagasan manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama, ada sumber daya manusia adalah sumber utama keunggulan kompetitif atau berkelanjutan dan memiliki peran strategis dalam mencapai kesuksesan. Kemudian strategi sumber daya manusia terkait dengan niat dalam manajemen sumber daya manusia, kebijakan, prosedur, sistem, dan operasi dan praktik untuk mengintegrasikan dengan strategi bisnis. Kemudian manajemen sumber daya manusia strategis memasuk perspektif tentang cara di mana isu-isu kritis atau faktor keberhasilan yang terkait dengan manusia dapat ditangani dengan keputusan strategis dibuat yang memiliki dampak besar dan jangka panjang pada perilaku dan keberhasilan organisasi. Kemudian beralih ke konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Nah, manajemen sumber daya manusia strategis didasari oleh 3 konsep, yaitu pandangan berbasis sumber daya, kecocokan strategis, dan fleksibilitas dari strategis. Yang pertama ada resource based view. Untuk sebagian besar, filosofi manajemen sumber daya manusia strategis didasarkan pada pandangan berbasis sumber daya. Hal ini menyatakan bahwa sebagai sumber daya dalam suatu organisasi termasuk sumber daya manusia yang menghasilkan karakter unik dan menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian ada strategis fit atau kesesuaian strategis. Nah, strategis fit ini mengacu pada 2 dimensi penting yang membedakan manajemen sumber daya manusia strategis. Yang pertama ada dimensi vertikal yang berhubungan dengan praktik manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen strategi organisasi. Itu ada praktik manajemen sumber daya manusia ditambah dengan manajemen strategi. Kemudian ada dimensi horizontal yang menekankan pada koordinasi atau kongruensi di antara berbagai praktik manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada strategis flexibility. Nah, strategi flexibility ini didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk merespon dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan kompetitifnya. Perbedaan lingkungan
akan mempengaruhi strategi flexibility-nya. Dalam lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, strateginya dapat berubah berupa pengembangan orang dengan rentang keterampilan yang sempit atau mengembangkan orang yang multi keterampilan, dan untuk memperoleh rentang perilaku yang sempit dalam hal misalnya deskripsi pekerjaan yang ketat. Kemudian kita masuk ke the best practice approach dan the best fit approach, atau pendekatan praktik terbaik dan pendekatan yang paling sesuai. Oke, yang pertama ada best fit approach. Pendekatan best fit ini menekankan bahwa strategi sumber daya manusia harus bergantung pada konteks, keadaan organisasi, dan jenisnya. Best fit dapat dilihat dari segi integrasi vertikal atau keselarasan antara strategi bisnis, organisasi, dan strategi sumber daya manusia. Ada 4 model, yaitu ada pilihan modelnya, yaitu siklus hidup atau life cycles. Ini didasarkan pada teori bahwa perkembangan perusahaan berlangsung dalam 4 tahap, yaitu startup, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Hal ini sejalan dengan teori siklus hidup produk, yaitu program, praktik, prosedur manajemen sumber daya manusia yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhan setiap tahap pengembangan. Kemudian ada kompetitif strategi. Nah, 3 strategi kompetitif yang ditujukan untuk mencapai keunggulan kompetitif diidentifikasi oleh Michael Porter pada tahun 1985, yaitu ada inovasi, menjadi produsen yang unik, kemudian ada kualitas, memberikan produk berkualitas tinggi, dan kepemimpinan biaya atau pengelolaan biayanya. Kemudian Schuller dan Jackson pada tahun 1987 mengklaim berdasarkan penelitian mereka bahwa efektivitas dapat ditingkatkan dengan secara sistematis menggabungkan praktik-praktik sumber daya manusia dengan strategi kompetitif yang dipilih. Mereka menggambarkan karakteristik sumber daya manusia dari perusahaan-perusahaan yang mengajar salah satu atau yang lain dari 3 strategi. Kemudian berikutnya ada strategi configuration atau konfigurasi strategi, adalah keseimbangan antara tipe organisasi dan tipe sistem sumber daya manusia. Hanya ada Miles dan Snow pada tahun 1978 telah mengidentifikasi 4 tipe organisasi dan mengklasifikasikan 3 tipe pertama sebagai organisasi ideal. Yang pertama ada defenders. Nah, ini lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, berencana jangka panjang untuk mempertahankan pasar yang ada, bergantung pada teknologi, rutin, dan skala ekonomi. Kemudian yang kedua ada prospector. Ini perubahan lingkungan yang cepat dan tidak dapat diprediksi. Kemudian fokus pada pengembangan produk, pasar, dan teknologi baru. Kemudian yang ketiga ada analyzer. Ini kombinasi antara prospector dan defender. Kemudian yang terakhir ada reactor. Ini tidak stabil, kurang konsisten, strategi yang diartikulasikan dengan baik tanpa perencanaan jangka panjang. Kemudian Daly dan Doty pada 1996 menyarankan bahwa organisasi harus menyelaraskan sistem sumber daya manusia mereka dengan strategi yang terkait dengan konfigurasi mereka. Kemudian berikutnya ada best practice approach. Best practice approach ini didasarkan pada asumsi bahwa ada seperangkat praktik manajemen sumber daya manusia terbaik, dan bahwa mengadopsinya pasti akan mengarah pada kinerja organisasi yang unggul. Mereka bersifat universal dalam arti bahwa mereka adalah yang terbaik dalam situasi apapun. Dalam pendekatan ini sejumlah praktik terbaik telah dibuat. Yang paling terkenal diantaranya adalah yang paling terkenal adalah keamanan kerja, kemudian perekrutan yang selektif, tim yang dikelola sendiri, kemudian kompensasi yang tinggi tergantung pada kinerja yang tinggi, pelatihan tenaga kerja yang terampil dan termotivasi, kemudian ada pengurangan perbedaan status, dan berbagi informasi. Kemudian kita lanjut ke the reality and practical
application of strategies human resource management. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah dasar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan manajemen sumber daya manusia yang memperhitungkan perubahan konteks di mana perusahaan beroperasi dan persyaratan jangka panjangnya. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah tentang strategi sumber daya manusia dan kegiatan manajemen strategi profesional sumber daya manusia. Selalu ada pilihan tentang strategi-strategi dan peran strategi di sumber daya manusia, dan pilihan ini didasarkan pada analisis strategi seperti yang dilakukan dalam tinjauan strategis. Teori sumber daya manusia strategi membahas isu-isu utama yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana strategi organisasi, memberikan dasar pemikiran untuk memiliki dasar yang disepakati dan dipahami untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan untuk manajemen manusia yang memperhitungkan perubahan konteks di mana perusahaan beroperasi dan persyaratan jangka panjang, dan memastikan bahwa bisnis dan strategi sumber daya manusia dan strategi sumber daya manusia fungsional yang selaras satu dengan yang lainnya. Mungkin itu cukup dari saya terkait dengan International Human Resource Management Strategies Planning. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.